Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Nawangsari dengan NIM 190321100094. Saya dari kelas Ekonomi Bisnis Syariah A. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UTS Ekonomi Bisnis Syariah. Perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu sumber utama. Ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan ekonomi konvensional bersumber pada hal-hal yang bersifat positivity. Yang kedua, untuk tujuannya pada ekonomi syariah yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat. Yang kedua, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan pada ekonomi konvensional tujuannya yaitu semata-mata untuk kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Untuk poin kepemilikan pada ekonomi syariah, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah SWT. Sedangkan pada ekonomi konvensional, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Pada pembagian keuntungan di ekonomi syariah, yaitu menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sedangkan pada ekonomi konvensional yaitu dari bunga, yaitu pengambilan keuntungan dari persentase modal. Yang terakhir yaitu prinsip. Pada ekonomi syariah berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan pada ekonomi konvensional berprinsip pada goal-oriented disiplin. Untuk contohnya sendiri pada ekonomi syariah seperti perbankan syariah dan pegadaian syariah. Sedangkan pada ekonomi konvensional terdapat koperasi simpan pinjam, bank konvensional, dan asuransi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara musyarakah dan mudharabah yang dijelaskan dengan diagram akad. Pada musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK nomor 1069 mendefinisikan bahwa musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dapat dilihat pada skema musyarakah, yaitu terjadi antara dua orang, misal dengan partner 1 dan partner 2, di mana partner 1 memberikan modal sebesar 60% dan partner 2 memberikan modal 40%. Untuk pembagian keuntungan atau laba dibagi rata yaitu sama-sama 50%. Sedangkan untuk pembagian kerugian dibagi berdasarkan jumlah dana yang dikontribusikan. Pada partner 1 karena dia memiliki dana atau memberikan dana 60%, maka kerugian yang ditanggung juga 60%. Begitupun dengan partner 2. Selanjutnya yaitu mudharabah, suatu akad perjanjian atau kerjasama usaha antara dua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberikan modal kepada orang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Contohnya dapat dilihat pada skema di mana terdapat suatu proyek. Yang pertama, mereka mengajukan pengajuan dana dan juga perjanjian tentang bagi hasil kepada pihak kedua. Nah, pihak kedua ini mereka akan menjalankan usaha tersebut, sedangkan pihak pertama hanya akan memberikan modal saja. Ketika usaha menghasilkan keuntungan, maka akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan pertama antara pihak pertama atau pemberi modal dengan pihak kedua atau pelaksana usaha. Selanjutnya yaitu alur akad wakalah. Yang pertama, mewakil akan melakukan akad dengan wakil tentang urusan yang akan diwakilkan. Setelah itu, wakil akan melaksanakan akad tersebut dan urusan yang diwakilkan atau taukil sudah terlaksana. Adapun hal-hal yang membatalkan akad wakalah. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak baik mewakil maupun wakil. Yang kedua, salah satu pihak gila. Yang ketiga, murtadnya salah satu pihak. Yang keempat, wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan dari muwakil. Yang kelima, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Yang keenam, diputusnya akad wakalah. Yang ketujuh, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kekuasaan atas suatu objek. Yang kedelapan, pelaksanaan wakalah selesai atau dihentikan dari pekerjaan. Alur akad hawalah. Terdapat tiga pihak yaitu muhal yaitu pihak pemberi piutang, yang kedua muhil pihak yang berutang, dan yang ketiga muhal alai yaitu pihak yang diberi pengalian utang. Yang pertama terjadi transaksi utang piutang antara muhal dan muhil.
Selanjutnya, muhal akan memberikan invoice atau tagihan kepada muhal alai, dan muhal alai akan memberikan pembayaran kepada muhal. Selanjutnya, muhal alai akan menagih hutang kepada muhil atau pihak yang berhutang, dan muhil akan membayar kepada pihak muhal alai. Hal-hal yang membatalkan hawalah. Yang pertama, salah satu pihak yang melakukan akad melakukan pembatalan sebelum akad tersebut berlaku secara tetap. Yang kedua, pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan kepada pihak kedua. Yang ketiga, apabila pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Yang keempat, pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga. Yang kelima, pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan itu. Yang keenam, hak pihak kedua menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena at-taqwa, yaitu pihak ketiga mengalami bangkrut atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan yang tidak ada bukti yang kuat tentang akad hawalah. Pihak ketiga mengingkari akad itu. Selanjutnya yaitu contoh kasus penerapan musakoh yang tidak sesuai dengan konsep fikih syariah. Salah satu penerapan musakoh di masyarakat yang belum sesuai dengan konsep fikih syariah yaitu pihak pemilik sawah masih ikut berkontribusi terhadap perawatan tanaman seperti pupuk dan biaya lainnya. Sedangkan dalam hukum musyakoh disebutkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan tanaman ditanggung atau menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari petani penggarap. Itulah presentasi saya mengenai jawaban dari soal UTS Ekonomi Bisnis Syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.